Bulan suci Ramadan kali ini adalah bulan suci yang sama-sama dirasakan ujian berat untuk semua. Harus beribadah dan juga berbuka bersama di dalam rumah. Senantiasa keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menambah ujian dengan pelarangan mudik bagi semua perantau yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Bukan hanya itu, dengan kondisi pembatasan sosial berskala besar yang harus kita taati bersama untuk memuluskan program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pembagian bantuan sosial atau bansos yang hingga saat ini masih menjadi problematika bersama karena belum merata dan juga tidak sedikit yang salah sasaran. Seperti apa jalannya pembatasan sosial berskala besar yang kini ditambah dengan pelarangan mudik, dan bagaimana pula bantuan sosial saat ini dibagikan oleh pemerintah daerah dan kota untuk meringankan beban warga atau rakyat Indonesia. Saksikan dalam episode kali ini bersama saya, Balkis Vanessa. Dalam sepekan terakhir, PSBB berjalan dan diperpanjang. Bantuan sosial juga diselenggarakan. Namun fakta-fakta yang ditemukan, bansos tidak berjalan dengan sempurna, mulai dari distribusi dan implementasinya. Data yang bersumber dari pusat, daerah, bahkan data-data yang harus ditambah langsung oleh pengurus-pengurus dari mulai tingkat rendah yaitu RT dan RW, juga menjadi tantangan agar bansos bisa tepat sasaran. Seperti di Bekasi, Jakarta, beberapa bantuan sosial yang berupa uang tunai dan juga paket sembako juga masih belum merata. Bahkan mereka yang justru harusnya mendapatkan tidak mendapatkan, dan yang harusnya tidak mendapatkan justru malah mendapatkan. Polemik seperti ini masih terjadi di lapangan. Dan inilah fakta yang bisa dihadapi dan akan dihadapi beberapa waktu ke depan selama PSBB diperpanjang. Salah satu bentuk improvisasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan membagi-bagikan sembako secara spontan di pinggir jalan terhadap masyarakat Cilincing, Jakarta Utara. Ini juga diikuti oleh beberapa bantuan sosial yang diberikan oleh para pemimpin daerah yang akhirnya juga bersumber mengumpulkan orang-orang mengantri dan beresiko untuk terpapar COVID-19 karena tidak menjaga jarak fisik. Masyarakat hanya berharap agar bantuan yang benar-benar ingin diberikan bisa sampai ke tangan yang pantas menerima bantuan. Bagaimana jalannya bantuan sosial yang sampai kepada pihak-pihak yang harusnya menerima? Saya sudah sampai di Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi di Selatan. Kita mau tahu apakah berita-berita yang selama ini terinformasikan bahwa ada masalah tentang data-data yang mungkin tidak valid dan ada double distribusi bantuan, atau justru mereka belum mendapatkan bantuan sama sekali. Kita akan menanyakan seperti apa tanggapan dari warga Bekasi Selatan. Assalamualaikum, Pak. Aduh, kayak nih pas tadi saya lihat baca ruang nih. Rumah Pak RT nih di sini ya? Betul. Pak RT yang mana? Ini saya. Oh, Pak RT dengan? Agus. Pak Agus. Ya. Ini dengan Bapak? Saya Sekretaris RW Pak Haji Eko. Pak Haji Eko ini dengan Bapak? Nanang, RW. Pak Ketua RW ya? Oke. Bapak juga pengurus? Ini sekretariat. Sekretariat ya Pak ya? Oke, baik. Saya mau ke Pak Agus dulu. Pak Agus sebagai Ketua RT dari RT berapa Pak? RT 03 RW 10. RT 03 RW 10. Iya. Kalau di Bekasi kita sudah mau masuk ke akhir-akhir PSBB fase pertama nih ya? Betul. Jadi saya mau tahu dulu bagaimana Pak, mungkin beberapa hari kemarin apakah sempat ada ini juga masalah juga tentang bantuan sosial yang dirasakan Pak Agus secara langsung? Ya, kalau masalah ada emang, karena beberapa warga tuh mempertanyakan tentang bantuan yang sampai ke kita. Oke. Karena yang kita dapat kemarin terakhir ternyata data yang kita kumpulkan banyak, yang baru dapat baru 3 orang waktu itu. Saya juga sampaikan ke warga, karena informasi dari pihak kelurahan sendiri, katanya pembagiannya bertahap. Hanya tiba-tiba yang saya bingung tuh begini, di saat kita hari terakhir tuh mengumpulkan data bentuk formulir itu yang diminta oleh pihak RW, mungkin kelurahan gitu ya. Iya. Kita kumpulkan 31 data orang kakak itu waktu itu. Kamis pagi kita kumpulkan, tiba-tiba hari Sabtunya itu bansos itu udah turun. Jadi baru hari Kamis kita kumpulkan data. Ya. Serahkan ke RW dan mungkin ke kelurahan, tiba-tiba hari Sabtu kalau nggak salah itu udah turun. Oke. Jadi dari data masuk 31
satu kakak yang diturunkan hari Sabtu itu yang kita terima hanya tiga orang yang dapat benak waktu itu. Langsung turun tapi ya? Iya, itu diserahkan oleh pihak kelurahan sendiri, didamping oleh pihak RW dan saya sendiri gitu. Nah sejauh ini Bagus mengatakan itu sesuai sasaran tepat atau justru aduh ini nggak seragam nih semuanya atau bagaimana? Kalau secara persyaratan yang saya tahu waktu itu, emang mereka tuh untuk dapat layak lah. Termasuk saya juga dapat kebetulan. Hanya yang saya bingung itu, kok kenapa yang dimasukkan 31, tiba-tiba muncul 3 orang itu, termasuk saya. Saya sempat nanya juga ke pihak RW dan pihak kelurahan. Mereka juga bingung ini data dari mana nih gitu kan. Terus ketika dikasih ada tanda tersendiri nggak sih Pak? Ada, kita tempelin. Apa itu? Itu tulisan ada stikernya di situ. Boleh lihat nggak kita? Boleh. Jadi ada tandanya ya Pak ya? Nah, ini ada stikernya seperti ini. Jadi stiker setiap yang termasuk 3 orang itu, tempelin stiker ini. Seperti ini. Ini dari pemerintah Kota Bekasi mengatakan kami adalah rumah tangga penerima bantuan sosial terdampak. Ada tulisan terdampak COVID-19. Betul. Mohon stiker jangan dilepas. Jika dilepas dianggap telah mengundurkan diri dari daftar penerima bansos terdampak COVID-19. Betul. Jadi informasi yang saya peroleh itu bahwa dari data yang terakhir kita kumpulkan itu data yang saya tahu kedua itu. Jadi yang pertama tuh ada waktu itu permintaan data, tapi tiba-tiba datanya udah ada dari pihak kelurahan atau pihak Pemkot, saya nggak tahu juga, tiba-tiba ada muncul aja. Gitu. Sambil masih physical distancing, dikit-dikit nih kita mau tanya juga sebenarnya data dari sekretariatnya RW ini ya, yang dicatat datanya itu mengumpulkannya seperti apa sih Pak? Yang pertama data dari kelurahan yang datang, adalah DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Yang biasanya ini seharusnya setiap 3 bulan sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah sebelumnya. Nah, data DTKS ini diminta untuk diverifikasi dengan saya pegang juga, boleh? Dengan ini pedoman verifikasi. Jadi ada pedoman verifikasi dan validasi masyarakat miskin berdasarkan peraturan Pemkot Bekasi ya? Iya, betul. Dari mulai bangunan tempat tinggal sampai penggunaan bahan bakar, penghasilan, fasilitas transportasi juga seperti dalam pendidikan. Iya, betul. Apa Pak yang paling susah dalam memasukkan warganya dalam kriteria-kriteria ini? Ini kan ada berapa nih Pak? Itu ada sampai J, ada 10 ya? Sebenarnya tidak terlalu susah. Ya. Namun data yang kami terima ini justru banyak yang bertentangan dengan itu. Misalnya Pak? Misalnya ada warga yang ternyata mampu, ya, di jauh di atas itu ternyata masuk di sini. Makanya ini data apa Pak? Maaf, ini data warga masyarakat miskin. Yang bisa menerima bantuan dari Presiden. Sebesar? 600.000-nya per bulan. 600.000 per bulan bantuan dari Presiden selama 3 bulan. Nah, tapi sampai saat ini bantuan 600.000 bantuannya masih belum ada. Belum ada komunikasi atau belum ada pemberitahuan, belum turun, dan kita masih sangat mengharapkan ini PSBB sudah hampir berakhir. Kenyataannya masih belum. Ini data dari mana Pak? Yang data itu menurut dari kelurahan, itu data dari Dinas Sosial. Dinas Sosial Jawa Barat. Jawa Barat. Tadi Bapak sudah jelaskan soal data penerima bantuan Presiden tadi yang memang belum turun juga ya Pak ya, 600.000 per bulan. Terus kemudian ada lagi nih formulir yang di tangan Bapak ini untuk apa Pak? Ya, ini adalah untuk mendata para warga yang kategorinya DTKS. Alias kurang mampu. Yang kebetulan belum masuk ke dalam data yang diverifikasi yang sebelumnya. Ini? Kalau yang ini adalah data untuk warga masyarakat yang terkena dampak COVID. Bapak boleh angkat begini mungkin? Ini ada kriteria penghasilan sebelum dampak, dan di sini ada penghasilan setelah dampak COVID. Jujur Pak Eko bingung nggak dengan kondisi ini? Sebenarnya bingung sih, bingung. Bingungnya kenapa Pak? Karena? Karena untuk mengukur kemampuan seseorang dalam waktu yang relatif singkat. Berapa singkat ini formulir resolusi? Kalau yang ini hanya 2 jam. Oleh pengurus harus 2 jam? Dikumpulkan kah? Ke kelurahan. Gimana caranya Pak? Ya itulah makanya jadi kita semampunya hanya dapat berapa itu Pak? 19 orang. 19 orang? Iya. Tapi karena hanya dikasih waktu hanya 2 jam. Waktu batasnya 2 jam. Ya, kita hanya mampu ke 4 RT dari 13 RT yang ada. Baik Pak Eko, saya mau tanya ke Pak RW. Pak RW mungkin bisa geser sini Pak, sedikit Pak. Pak RW, Pak Nanang ya. Ada data lagi nggak Pak?
Terakhir muncul setelah semua ini terverifikasi, maksudnya data yang terkumpulkan oleh dari kita, dari pengurus RW melalui kelurahan, pas pembagian bansos yang keluar itu data ini yang keluar nih. Ini dari mana datanya, Pak? Nah, ini data dari mana ini? Ini data saya terima dari kelurahan. Kita lihat dari data yang Pak RW katakan di sini nih, data dari kelurahan nih, Pak RW. Ini semua tepat sasaran atau ada yang salah sasaran? Ada warga di sini yang atas nama Kenzi Ryan Adestra. Ini masih kecil, masih bayi di bawah 2 bulan. Tapi terdaftar di sini. Berarti kan data tersebut ini kan kurang tepat. Kalau saya sederhanakan Pak Menanang, berarti untuk tahap pertama yang belum mendapatkan bantuan adalah mereka yang ada di dalam daftar DTKS atau orang yang tidak mampu. Iya, betul. Jadi orang yang tidak mampu justru belum dapat nih. Iya, belum. Tahap pertama. Iya, belum. Yang baru dapat yang terdampak. Yang terdampak. Yang baru dapat, yang tidak jelas. Yang tidak jelas ini, yang data yang ini. Bagaimana Pak tadi? Yang sudah dapat itu yang datanya tidak jelas. Yang katanya ada online, yang katanya ada bayi, yang anak kecil, yang orang mampu. Ya, ini mohon maaf ini kita sampaikan. Iya. Ini data tidak tahu asal usulnya. Baik. Oke, semoga selalu sehat Pak Nanang, Pak Eko juga Pak Agus ya. Karena ini tidak mudah. Yang saya tahu dari Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan ini, 1, orang yang kurang mampu belum terima. Kedua, orang yang terdampak COVID-19 mayoritas juga belum menerima. Dan kemudian data tambahan dari kelurahan juga setengahnya tidak tepat sasaran. Oke, ini PR luar biasa. Salah satu contoh dari mungkin sekian banyak pengurus RT dan RW yang saat ini juga harus berhadapan langsung dengan warga. Mudah-mudahan tetap bisa punya kekuatan untuk menjelaskan. Agar kemudian ini kan, karena ini masih bulan pertama, kita belum tahu bagaimana kekuatan mental warga di bulan berikutnya untuk bisa bersabar ya Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bapak. Kita akan temukan fakta berikutnya.